Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan kepada semua keturunannya. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang sutratul musalli, itu tentang sutrohnya orang yang salat. Mungkin di antara kita sudah sering mendengar tentang kata sutroh ya. Apa sih itu sutroh? Saya ambil ini dari kitab Zubdatul Fiqhi Asy-Syafi'i ya. Alal qaul al-mu'tamad ma'a bayan ikhtilaf Ibnu Hajar wa Ramli wa ta'wil alal madhahib al-ukhra 'inda al-haraj. Karya Imam Syekh Al-Majid Al-Hamawi. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sutratul musalli, sutrohnya orang yang salat. Yusannu, disunahkan, li muridi as-salati, bagi orang yang hendak salat, an yattakhidha sutratan, untuk membuat sutroh ya, fi salatihi, dalam salatnya, bainahu wa bainal qiblah, ya, yang menghalangi atau yang menjadi penghalang antara dirinya dengan kiblat. Wakas salati, dan sebagaimana salat itu disunahkan membuat sutroh, sajadatut tilawati wa syukri, maka disunahkan juga bagi orang yang sujud tilawah dan sujud syukur itu juga membuat sutroh ya antara dirinya dengan kiblat. Kemudian di dalam madzhab Syafi'i sutroh itu ada tingkatan. Di sini dikatakan wa maratibu sutrati arbaun. Tingkatan atau urutan sutroh itu ada 4. Jadi kita tidak boleh mengambil urutan kedua, kalau bisa yang pertama, dan seterusnya seperti itu. Yang pertama, sutroh yang wajib untuk kita, yang disunahkan untuk kita gunakan sebagai sutroh yang pertama adalah jidarun, tembok, au amudun, tiang, au nakhlatun, atau pohon kurma, wa nahwu dzalika mimma lahu thubutun wa zuhurun, dan sejenis seperti itu yang memiliki pokok dan cabang. Maksudnya sutroh yang memang dia itu tertancap ke tanah dan memiliki cabangnya. Maka itu sutroh yang paling pertama disunahkan. Jadi kalau kita masih bisa sholat menghadap tembok atau tiang atau apapun yang itu memang tertancap ke tanah dan ada cabangnya, maka itu yang harus diprioritaskan yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya tidak ada sesuatu yang menancap ya secara alami contohnya, atau penancap seperti tembok, maka kita bisa yang kedua itu adalah gharsu asa, yang menancapkan kayu. Nah, kalau tidak ada nih sesuatu benda yang memang sudah tertancap sebelumnya, maka kita boleh gharsu asa, menancapkan tongkat. Awad'u matain, atau meletakkan suatu benda ya di depan kita. Wa yakfi as-sitru bidabatin au adamiyin ghairi mustaqbalin lahu biwajhihi. Dan cukup sutroh itu juga bisa dengan hewan tunggangan, kalau sekarang dengan kendaraan, atau dengan manusia juga boleh, dengan syarat manusianya tidak menghadap wajahnya itu kepada arah kita. Ya, kalau orang itu menjadi sutroh kita dan menghadap kepada kita, hukumnya adalah makruh. Jadi dianjurkannya untuk menghadap atau membelakangi kita. Nah, kalau nggak bisa juga kita menancapkan kayu, sebelum kesana disebutkan wa yushtaratu fi hatain al-martabatain, dan disyaratkan dalam dua urutan ini, yaitu yang pertama adalah yang memiliki akar dan cabang seperti tembok tadi, yang kedua adalah menancapkan kayu atau benda-benda tertentu ya di depan kita. Itu disyaratkan an yakuna irtifa'uhuma thulutsai dzira'in. Disyaratkan tinggi keduanya itu seukuran 3/2 dzira' ya. Itu sekitar 32 cm fa'aktar, 32 cm atau lebih.
Wa yusanu dan disunahkan antakuna an yaminihi au shimalihi, dan disunahkan sutroh itu ada di sebelah kanan atau sebelah kiri orang sholat, ya. Wa shimal afdol, dan sebelah kiri itu lebih afdol karena Nabi memang kebanyakan sutroh itu di sebelah kirinya Nabi, ya. Bihaitsu tusamit ba'da badanihi, yang mana sutroh itu satu sejajar ya dengan sebagian badannya. Jadi enggak persis begini tapi di sebagian badan saja. Wa yukrahu an takuna tilqa'a wajhihi, dan sutroh itu makruh kalau hukumnya langsung berhadapan dengan kita. Jadi enggak langsung di depan, presisi depan kita, tapi dia di sebelah kanan atau kiri, dan afdolnya sebelah kiri. Yang itu sutroh itu beriringan dengan sebagian badan kita. Nah, jadi disyaratkan yang pertama tingginya 32 cm, yang kedua sebelah kanan atau sebelah kiri, afdolnya sebelah kiri. Yang ketiga, kalau nggak ada juga ya, tembok nggak ada atau menancapkan sesuatu atau benda di depan kita juga nggak ada nih. Maka yang ketiga, bastu nahwi sajadatin, membentangkan semacam sejadah yang sekarang kita gunakan. Itu juga bisa jadi sutroh. Yang keempat, kalau nggak ada sejadah juga, an yahutto khotton min qadamaihi nahwal kiblah tulan. Yaitu dia membuat garis dengan suatu garis dari kedua kakinya menuju kepada kiblat panjang, ya. Wa huwa aula min kaunihi ardhan, dan itu lebih utama dengan membuat panjang. Jadi dari kaki kita digariskan ke depan, ya, ke arah kiblat. Dan itu lebih utama ketimbang kita membuatnya melebar, ya, tapi memanjang yang afdol, bukan melebar. Nah, wa yustaratu, dan disyaratkan fi kullil maratib, di semua tingkatan yang 4 itu, an yakuna baina asabi'i rijlai al-musalli, haruslah di antara jari jemari dua kaki orang yang sholat menurut Imam Romli, au baina aqabil musalli, atau di antara kedua antara apa, mata kaki orang yang sholat menurut Imam Ibnu Hajar. Wasatir salah satu adruin, dan satir sesuatu yang menjadi sutur itu haruslah berjarak 3 dhira, itu sekitar 144 cm fa'aqal atau kurang. Jadi jarak antara ini ada perbedaannya. Kalau Imam Ar-Romli menghitung jaraknya itu dari kaki, dari kedua kaki kita, terus ke depan itu tidak boleh lebih dari 144 cm. Kalau lebih dari itu, maka itu tidak bisa dianggap sutroh. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar, dihitung 144 itu dari mata kaki. Jadi digariskan dari mata kaki ke depan, tidak boleh lebih dari 144. Sedangkan Imam Ar-Romli, garisnya itu dimulai dari kaki, bukan dari mata kaki. Nah, kalau lebih dari 144 cm, sholatnya masah, tetapi tidak dianggap sutroh yang di depannya itu. Wala budda minat tartib fil maratib al-madhkurah mata'amkan. Dan mesti harus berurutan, ya, sesuai dengan urutan yang sebelumnya, kapanpun yang memungkinkan. Jadi nggak boleh kita langsung ke urutan kedua kalau yang pertama bisa. Kita nggak boleh langsung mengambil urutan ketiga kalau yang kedua bisa, dan seterusnya. Fama ta'udila an rutbatin ila madunaha ma'al qudrati 'alaiha kanat skala adam. Maka kapanpun diganti dari urutan yang seharusnya kepada yang lebih bawahnya, padahal dia mampu untuk bisa mendatangkan yang pertama, ya, maka hukum sutrohnya kala adam seperti tidak ada. Jadi dia sholat seperti tidak ada sutroh, tidak mendapatkan sunnah sutroh, dan juga dia tidak boleh menghalangi orang untuk lewat di depannya. Wa yu'tabar kullu safin sutratan liman khalfahu, dan setiap sof, kalau kita sholat berjamaah, setiap sof sholat itu dianggap sebagai sutroh bagi orang yang di belakangnya. Jadi sof pertama sutrohnya adalah imam, sof kedua sutrohnya adalah sof pertama, dan seterusnya. In qaruba minhu, dengan syarat sofnya itu dekat dengan kita. Wadzalika inna Ibnu Hajar, hal itu menurut Imam Ibnu Hajar, khilafan li Romli, dan itu berbeda dengan pendapat Imam Ar-Romli, yaitu mau jauh mau dekat itu bisa menjadi sutroh. Wa haitsu shalla ila sutrati al-mustawfiyati lisyurut, dan kapanpun dia sholat menghadap sutroh yang memenuhi syarat tadi, yusannu lahu wa li ghairihi daf'ul mar, maka disunahkan baginya orang yang sholat, wa li ghairihi, dan bagi orang yang tidak sholat, daf'ul mar, ya, menghalangi orang yang lewat di depannya. Walau ghairu mukallafin, sekalipun yang lewat itu adalah bukan mukallaf, seperti anak kecil. Bainahu wa bainaha, ya, antara orang yang sholat dengan sutroh tersebut dihalangi. Bil akhaf fal akhaf, dengan cara yang paling ringan, yang paling ringan. Jadi harus yang paling ringan dulu. Gak boleh dengan cara yang langsung kasar.
Bighairi fi'lin katsirin mutawalin, dengan syarat tidak melakukan perbuatan yang banyak dan mutawalin terus-menerus, ya. Wa illa batalat sholatuhu, kalau enggak ya batal sholatnya. Karena kan salah satu pembatal sholat adalah bergerak dengan gerakan besar 3 kali secara berturut-turut tanpa ada jeda. Nah, kalau kita bergerak menghalangi orang yang melewati kita dengan gerakan 3 kali dan terus menerus, maka itu batal sholatnya. Jadi dengan pelan, jadi satu tangan aja langsung gini. Set. Nah, gitu. Li hadis, berdasarkan hadis, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Apabila salah seorang di antara kalian salat kepada sesuatu, maksudnya kepada sutroh yang menghalanginya dari manusia, dan apabila ada seseorang hendak untuk melangkahi di depannya, falyadfa'hu, hendaknya dia menahannya. Fa in aba falyuqatilhu, kalau orang yang melewati itu menolak, maka falyuqatilhu, maka bunuhlah. Bunuh di sini maksudnya bukan bunuh secara hakiki, ya. Fa innama huwa syaiton, karena dia adalah setan. Ay fi'luhu ka fi'li syaiton, yaitu orang yang melewati orang sholat yang sudah ada sutroh, perbuatannya itu sama seperti perbuatan setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa yahrumu al-murur baina yadayhi idzin. Maka ketika kita tahu orang sholat dan dia ada sutroh di depannya, haram untuk melewati di depannya. Ya, berdasarkan hadis, lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli, seandainya orang yang melewati orang sholat itu mengetahui madza alaihi minal itsmi, apa dosa yang akan dia dapatkan, lakana an yaqif arba'ina kharifan khairan lahu min an yamurra baina yaday. Maka pastilah berdiri menunggu orang sholat itu 40 tahun lebih baik baginya daripada ia melewati orang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa yahrumu aidan nahwu julusin wa maddu yadin aw rijlin, dan haram juga semisal duduk, menjulurkan tangan atau kaki, wa tija'un, atau ittija' terlentang, baina yaday, di depan orang sholat, itu juga haram. Kiasan alal murur, dikiaskan, dianalogikan dengan orang yang lewat di depan orang sholat. Walau uzilat sutratuhu haruma ala man alima biha al murur. Seandainya sutronya hilang, semisal ketendang orang, ya, atau kayak orang yang masbuk, sutroh yang depannya kan adalah sop yang di depannya. Sop di depannya contohnya udah pada bubar, dia masih sholat. Nah, kalau sutrohnya itu hilang, maka tetap diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dia sholat kepada sutroh, ya, dihalangi sutroh, untuk melewatinya. Walau sholat biduniha fawadu'aha ghairuhu i'tada biha. Kalau seandainya orang sholat tanpa ada sutroh, lalu orang lain datang memberikan sutroh di depannya, i'tada biha, maka itu juga sah hukumnya. Dia mendapatkan hukum sunnah sutroh dan juga hukum-hukum sutroh yang lainnya. Walau marra baina yadayhi marun lam tabtul salatuhu. Dan seandainya kalau ada orang melewati orang sholat, maka sholatnya tidak batal. Nah, wa idza qassara al-musalli. Nah, gimana kalau orang yang sholatnya itu lalai? Ya, ka'an waqafa fi makani mururina, seperti dia berdirinya di tempat orang yang lalu lalang, katorikin, seperti di jalan, wababi masjidin, di pintu masjid, wa matofin, di tempat tawaf, ya, au ittakhadha sutratan ghaira mustawfiyatin disyurut, atau dia membuat sutroh dengan sutroh yang tidak memenuhi syarat yang tadi dijelaskan, yaitu dia contohnya mengambil nomor kedua urutan padahal bisa nomor 1, atau sutrohnya itu tidak tingginya tidak 33 cm, 32 cm, atau jarak sutrohnya lebih daripada 144 cm. Nah, itu tidak memenuhi syarat. Au kana fi shafi alladhi amama dzalika al-musalli, ya, furjatun la yumkin sadduha illa bil murur baina yadayhi. Atau di dalam soft yang di depan orang sholat itu ada celah yang tidak mungkin ditutupi kecuali dengan melewati orang yang sholat. Nah, maka keadaan itu semua fala hurmata fil mururi wala karaha. Maka tidak haram, bahkan tidak makruh kita melewati orang sholat ketika itu. Ya, lakin al aula tarku miqdari mahalli sujudi. Tetapi lebih utamanya kita tidak boleh melangkahi seukuran tempat sujudnya dia. Jadi kita kalau mau lewat, ya sekiranya yang itu tidak terkena tempat sujudnya. Wa huruma alaihi daf'ul marih hina idzin. Dan haram ketika itu bagi orang yang sholat untuk mencegah orang yang lewat di depannya. Kenapa? Karena dia memang hukum asalnya tidak sholat kepada sutroh. Sehingga dia tidak ada penghalang yang menghalangi orang yang lewat. Sehingga dia haram untuk menghalangi orang yang lewat di depannya. Kenapa? Karena dia lalai. Dia sholatnya di tempat orang yang lalu lalang. Atau bahkan di pintu masjid. Sehingga orang yang nggak mungkin kecuali harus melewati dia. Maka ketika itu dia haram untuk
uh, menghalangi orang yang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.